Demam adalah suatu kondisi di mana suhu tubuh anak naik di atas normal. Nah, normal suhu tubuhnya antara 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Nah, demam sendiri bukan merupakan suatu penyakit ya Bun. Jadi ini merupakan pertanda bahwa ada sesuatu hal yang terjadi di dalam tubuh. Atau bisa juga merupakan pertanda bahwa tubuh sedang aktif melawan infeksi bakteri atau virus yang masuk melebihi batas normal. Nah, untuk mengatasi demam sendiri, tentunya orang tua harus paham ya, atau harus mengetahui sebenarnya apa sih penyebab anak demam. Karena sebenarnya demam ini kan bukan penyakit. Secara umum ada 13 kondisi ya Bun, di mana hal ini paling sering menyebabkan bayi atau balita demam. Dan ini wajib Bunda ketahui karena sering sekali demamnya terjadi secara tiba-tiba. Tentunya supaya Bunda bisa mengatasi dan tidak panik saat mengalaminya. Kondisi yang pertama adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Contohnya sinusitis, kemudian radang tenggorokan, laringitis, pneumonia. Nah, ini semua bisa menyebabkan si kecil demam. Nah, ISPA ini sering terjadi karena adanya infeksi dari virus ataupun bakteri. Yang kedua adalah flu. Nah, flu ini disebabkan karena virus influenza yang menyerang hidung, tenggorokan, atau paru-paru. Nah, flu ini sering sekali menyebabkan demam terjadi tiba-tiba ya Bun. Selain demam yang tiba-tiba, ciri lainnya adalah hidung tersumbat, mata berair, sakit kepala, dan kadang disertai dengan batuk. Yang ketiga adalah infeksi telinga. Nah, infeksi telinga ini biasanya disebabkan karena si kecil menderita penyakit lain. Contohnya sedang pilek atau flu atau radang tenggorokan. Ya, kemudian kalau anak mengalami infeksi telinga, biasanya demamnya terjadi cukup tinggi. Biasanya di atas 38 derajat Celcius. Yang keempat adalah radang amandel. Nah, radang amandel ini juga sering sekali terjadi pada anak-anak dan biasanya menyebabkan demam yang terjadi secara tiba-tiba. Selain demam yang terjadi tiba-tiba, radang amandel akan menyebabkan sakit pada tenggorokan, kemudian suara serak dan disertai dengan bau mulut. Yang kelima adalah rosella. Nah, rosella ini sering terjadi pada bayi atau balita rentan usia 6-24 bulan. Rosella disebabkan karena infeksi virus herpes. Nah, hal ini sering sekali menyebabkan anak demam. Selain itu, ciri khasnya adalah terjadinya ruam merah di sekitar kulit. Nah, memang rosella ini tidak begitu berbahaya. Namun, jika hal ini terjadi pada si kecil, baiknya jangan diabaikan. Bunda harus konsultasi atau periksakan ke dokter. Yang keenam adalah infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih ini disebabkan karena bakteri E. coli masuk ke dalam saluran kemih si kecil. Biasanya ini dari anus ya Bun. Dan hal ini disebabkan karena tidak terjaganya kebersihan organ intim si kecil atau cara cebok yang salah. Infeksi saluran kemih ini paling rentan terjadi pada anak perempuan ya Bun. Jadi memang baiknya perhatikan organ intim si kecil atau kebersihannya, terutama pada saat ia buang air besar. Yang ketujuh adalah infeksi saat anak mengalami cedera. Nah, hal ini bisa menyebabkan anak demam ya Bun, karena pada saat anak cedera, misalnya terluka atau terjatuh, nah ini bisa menyebabkan yang namanya bakteri tadi masuk ke dalam tubuh. Hal ini bisa memicu infeksi atau peradangan. Yang kedelapan adalah gangguan pencernaan. Nah, gangguan pencernaan ini terjadi karena ada masalah di organ pencernaan, yaitu lambung atau usus si kecil ya Bun. Biasanya paling rentan terjadi pada bayi, karena memang sistem pencernaan si kecil masih sangat sensitif. Selain demam, gangguan pencernaan ditandai dengan ciri lain ya Bun, seperti adanya nyeri perut, kembung, mual, atau diare, kolik, dan juga sembelit. Yang kesembilan adalah batuk rejan atau pertusis.
Batu kerjan atau pertusis ini disebabkan karena infeksi bakteri yang menyebabkan peradangan di paru-paru atau saluran pernafasan. Batu kerjan ini sering sekali kita sebut dengan batuk 100 hari. Batu kerjan ini sangat mudah menular melalui mulut atau hidung ya bun, dan paling sering dialami oleh bayi di bawah 1 tahun sampai anak-anak di bawah 6 tahun. Nah, gejala dari pertusis ini selain demam adalah batuk yang tidak berhenti-henti selama 10-20 detik. Batuk kerjan sering sekali terjadi pada malam hari. Nah, ciri lainnya adalah bibir serta kuku si kecil bisa berubah menjadi kebiruan karena kekurangan oksigen. Yang ke-10 adalah cacar air. Cacar air ini disebabkan karena terpaparnya virus Herpes varicella zoster. Cacar air ini menular ya bun melalui air liur, kemudian dari batuk ataupun bersin, serta dari dalam cairan yang ada di bintik cacar. Bahkan bisa menular ketika seseorang menghirup udara di sekitar penderita cacar di mana bintik cacarnya baru pecah. Selain demam, ciri khas dari cacar air adalah terdapat ruam merah yang akan berubah menjadi bintik-bintik kecil terisi dengan cairan. Nah, ini disebut dengan lenting cacar. Lenting cacar ini baru akan muncul setelah 4-5 hari anak mengalami demam. Yang ke-11 adalah DBD atau demam berdarah. Nah, anak yang menderita demam tiba-tiba ini bisa karena DBD. Nah, DBD ini memiliki ciri khas ya, di mana demam akan terjadi seperti pelana kuda, yaitu demam akan naik di hari pertama sampai hari ketiga, kemudian akan turun di hari keempat dan kelima, lalu naik lagi di hari 6 dan ke-7. Selain demam tinggi, DBD disertai dengan sakit kepala, kemudian nyeri sendi, nyeri otot, kemudian ada ruam atau kemerahan di kulit, serta ada juga yang mengalami pendarahan. Yang ke-12 adalah efek imunisasi. Jadi tidak hanya karena penyakit yang ada di dalam tubuh si kecil yang menyebabkan demam, karena dampak dari imunisasi ini juga bisa menyebabkan kenaikan suhu tubuh si kecil. Nah, tidak semua imunisasi juga ya bun menyebabkan anak demam. Ada beberapa saja, contohnya adalah DPT, kemudian campak, meningitis B. Demam setelah imunisasi biasanya hanya berlangsung sekitar 1-2 hari saja. Walaupun tidak begitu berbahaya, bunda tetap harus waspada ya, apalagi kalau demam si kecil cukup tinggi, yaitu di atas 38,5 derajat Celcius. Yang ke-13 adalah karena suhu lingkungan yang panas. Nah, hal ini bisa menyebabkan si kecil demam ya bun. Biasanya demamnya dipicu karena terlalu lama beraktivitas di luar rumah dengan cuaca yang panas. Selain lingkungan yang panas, menggunakan baju atau pakaian yang terlalu tebal juga bisa memicu si kecil demam. Namun untuk kedua jenis demam ini masih termasuk aman atau tidak begitu berbahaya ya. Tentunya bunda sudah mengetahui ya apa saja sih penyebab demam yang paling sering dialami oleh bayi ataupun balita. Jadi kalau misalnya sudah tahu, tentunya kita akan lebih mudah untuk mengatasinya. Ada beberapa cara atau tips untuk membantu mengatasi demam pada bayi dan balita. Yang pertama, ukur suhu tubuh si kecil secara berkala dengan termometer, bukan dengan tangan. Yang kedua, kompres anak dengan air hangat, bukan air dingin. Dan kompres air hangat akan lebih efektif bila diletakkan di ketiak atau lipatan selangkangan, bukan di dahi ya bun. Nah, kompres juga bisa dilakukan dengan cara melap seluruh tubuh anak dengan handuk yang telah dibasahi dengan air hangat. Yang ketiga, bayi harus lebih sering menyusu, jadi berikan ASI ataupun susu lebih sering dari biasanya dan pastikan jangan sampai si kecil kekurangan cairan, karena kekurangan cairan bisa menyebabkan dehidrasi. Yang keempat, berikan obat penurun demam sesuai dengan anjuran pakai. Nah, bunda juga bisa siapkan di rumah buat jaga-jaga ya bun, yaitu obat penurun demam yang aman saja, biasanya yang ada kandungan paracetamol. Yang kelima, berikan pakaian longgar, tidak terlalu tebal, dan bahannya menyerap keringat. Dan hindari menggunakan kaos kaki atau selimut tebal pada saat anak demam. Ketika si kecil demam, bunda tetap harus waspada ya, dan tetap ukur suhu tubuhnya secara berkala. Segeralah periksakan ke dokter ketika bunda mendapatkan beberapa gejala berikut. Jika anak rewel dan terlihat sangat lesu,
Yang kedua, jika bayi demam di bawah usia 3 bulan. Yang ketiga, demam berlangsung lebih dari 24 jam untuk bayi di bawah 2 tahun. Keempat, demam tidak turun meski telah diberi obat penurun demam. Yang kelima, anak menunjukkan gejala dehidrasi. Yang keenam, bayi mengalami kejang untuk pertama kali atau kejang berlangsung lebih dari 15 menit. Yang ketujuh, demam disertai dengan muntah atau diare. Dan yang kedelapan adalah si kecil menolak diberi makan atau minuman. Nah, itu tadi beberapa kondisi penyebab demam pada bayi dan balita dan juga cara mengatasinya. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat orang tua di rumah. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.